Bab 5 Pembunuhan. Perjalanan dari hotel ke sekolah keuangan dan ekonomi cukup jauh dan jalan di depan tidak akan terlalu damai. Pertama, ada zombie. Dalam kehidupan sebelumnya, zombie tiba-tiba muncul setelah tengah malam, yang berarti ia mempunyai waktu 50 menit untuk melancarkan aksinya. Pada titik ini, mencapai lokasi perkiraan peti airdrop sudah cukup waktu, tetapi berhadapan dengan zombie yang akan muncul pada malam berikutnya adalah masalah besar. Untungnya, zombie pada tahap ini masih sangat lemah. Manusia dengan pikiran normal, jika bersenjata dan tanpa rasa takut, dapat dengan mudah membunuh zombie. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, setelah 6 tahun, para zombie telah menjadi luar biasa kuat dan monster yang lebih mengerikan pun bermunculan. Namun, bahayanya masih cukup besar. Xiao Jun tidak terlalu paham dengan situasi di Fakultas Keuangan dan Ekonomi dan hanya tahu bahwa peti airdrop akan muncul di gimnasium universitas. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Jika Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, makanan yang Anda kumpulkan hanya akan memungkinkan Anda menjalani hidup yang lebih riang di tahap awal. Xiao Jun sudah memikirkannya matang-matang, karena bagaimanapun juga ia akan menyia-nyiakan hidupnya, lebih baik ia mencobanya. Bawalah 2 senter, pisau dapur, dan pisau pemotong tulang, 2 botol besar air, sekotak coklat, dan 2 mangkuk nasi pemanas otomatis. Kemas semua barang ini dalam paket kecil, kalau tidak akan merepotkan untuk dipindahkan. Segalanya sudah siap, kita tinggal menunggu hujan reda. Pukul 23.11, hujan merah menghilang tepat waktu. Seolah semuanya telah kembali normal, Xiao Jun membuka pintu untuk pertama kalinya dalam 6 hari. Tidak banyak mayat di koridor, tidak sebanyak yang mungkin diduga. Ada bekas-bekas tarikan yang jelas di banyak tempat, menunjukkan bahwa banyak orang tidak terbiasa berada di dekat mayat. Xiao Jun tidak punya waktu untuk mengurus mayat-mayat itu. Ia harus bergegas ke sekolah keuangan dan ekonomi. Mereka baru berjalan beberapa langkah ketika seorang wanita telanjang tiba-tiba membuka matanya. "Ayah, aku ingin minum air." Seakan melihat tali penyelamat, wanita itu dengan kekuatan yang tiba-tiba melemparkan dirinya ke kaki Xiao Jun. "Selamatkan aku akan memberimu apapun yang kau inginkan." Meskipun ia sudah lapar selama beberapa hari dan dehidrasi, tetap saja terlihat jelas bahwa wanita ini memang cantik. Lagi pula, wajar saja jika seorang wanita bisa cantik jika bisa menginap di hotel mewah seperti itu. Xiao Jun mengerutkan kening, lalu melangkah. "Tolong, selamatkan aku." Melihat Xiao Jun hendak pergi, wanita itu mati-matian mencengkeram celananya. Ledakan. Dengan tendangan yang tak kenal ampun, wanita yang sudah sangat lemah itu terlempar ke sudut. Xiao Jun bahkan tak menoleh dan bergegas turun. Proses turun ke bawah berjalan lancar. Meskipun ada cukup banyak mayat di setiap lantai, hal itu tidak berpengaruh pada Xiao Jun. Ia pernah melihat situasi yang lebih mengerikan sebelumnya. Karena masih pagi, kalaupun ada yang selamat, mereka tidak akan segera menyadari bahwa hujan merah telah berhenti dan jalan-jalan kosong menjadi sepi, dipenuhi mayat-mayat. Mungkin karena terlalu lama terendam air, semuanya agak bengkak. Xiao Jun dengan lincah menavigasi jalan-jalan yang sudah dikenalnya dengan cepat menuju sekolah keuangan dan ekonomi. Meski katanya tidak jauh, sebenarnya butuh waktu paling tidak setengah jam untuk jalan kaki ke sana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penyintas yang mengetahui apa yang terjadi di luar dan banyak orang telah melarikan diri dari titik bertahan hidup. Hal pertama yang dilakukan semua orang setelah pergi adalah berlari menuju supermarket dan toko terdekat. 6 hari bukanlah waktu yang lama maupun singkat, cukup bagi seseorang untuk kelaparan hingga kehilangan semangat hidup. Kadang-kadang orang-orang bertengkar karena makanan, tetapi Xiao Jun tidak peduli. Ia hanya ingin segera sampai di Institut Keuangan dan Ekonomi dan menemukan tempat persembunyian yang cocok. Akan tetapi, meskipun ia tidak memprovokasi orang lain, mereka tidak membiarkannya lolos. 2 pria bertato menghalangi jalan mundur Xiao Jun.
Anak muda, dilihat dari penampilanmu, kamu pasti banyak makan, kata lelaki bertato di lengan kirinya. Kebanyakan orang yang muncul tampak pucat dan kurus, jelas telah kelaparan selama berhari-hari. Beberapa memiliki lebih banyak persediaan makanan di rumah, tetapi mereka juga sibuk mencari makanan. Hanya Xiao Jun yang tampak tidak tertarik pada makanan. Terlebih lagi, dia juga membawa tas di punggungnya. Toko-toko terendam banjir dan banyak makanan tidak dapat dimakan, kecuali beberapa makanan ringan yang disegel. Tapi makanannya terlalu sedikit dan orangnya terlalu banyak, lebih baik merampok Xiao Jun daripada terlibat perkelahian yang kacau. Gulungan. Xiao Jun tentu saja tidak akan memberikan pandangan ramah kepada siapapun yang mencoba mencuri barang-barangnya. Sialan, anak ini nggak tahu apa yang baik untuknya. Kita berdua, dan dia cuma punya satu, tapi dia punya pisau. Aku akan berpura-pura membiarkannya lewat, lalu menyergapnya. Anak itu pasti punya banyak makanan di ranselnya. Orang yang berbicara segera mengemukakan suatu rencana. Anak muda, jangan terlalu kesal. Bencana sudah berakhir dan pemerintah akan segera datang membantu kita. Nanti juga akan ada banyak makanan. Xiao Jun hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, karena kamu tidak mau, aku dan saudaraku akan mencarinya sendiri. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada orang di sebelahnya dan mereka berdua diam-diam berpisah ke kiri dan kanan, seolah memberi jalan bagi Xiao Jun. Selangkah, dua langkah, saat Xiao Jun semakin mendekat, mereka berdua menjadi sedikit gugup. Mereka biasanya preman kelas teri yang punya sejarah merampok orang, tapi kali ini berbeda. Pihak yang lain membawa pisau dan mereka kelaparan. Untungnya, anak ini agak ceroboh. Jalan beberapa langkah lagi, cepat. Xiao Jun sudah berjalan mendekati kedua lelaki itu, dan kedua lelaki itu mengepalkan tangan mereka, siap menyerang segera setelah Xiao Jun melewati mereka. Tanpa diduga, bukan Xiao Jun yang datang, melainkan pisaunya. Ini benar-benar pisau yang dirancang khusus untuk memotong tulang, sangat tajam. Karena terkejut, setengah kepala pria di sebelah kirinya dipenggal. Sebelum penjahat di sebelah kanan sempat bereaksi, Xiao Jun mengayunkan tangan kanannya lagi dan menghantamkannya dengan keras ke dadanya. Keduanya langsung jatuh tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa orang yang tidak mendapat makanan dan hanya menonton keributan itu melihat hal ini dan mulai berteriak pembunuhan. Sambil mereka berhamburan dan berlarian, Xiao Jun menyeka darah yang bercacaran di wajahnya, mengambil pisaunya, dan melanjutkan perjalanannya. Kali ini, tak seorang pun berani menghentikannya. Berkat mereka berdua, perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu setengah jam menuju tujuan, kini baru mulai mengantarkan kami melihat gerbang sekolah keuangan dan ekonomi. Sudah lama sekali sejak hujan merah berhenti, sehingga sebagian besar penyintas telah keluar dan mulai mencari makanan. Di kampus, ada banyak toko serba ada, dan restoran dan kafetaria juga merupakan pilihan pertama mereka. Xiao Jun menghentikan seorang teman sekelas dan mengangkat pisaunya yang berlumuran darah. Teman sekelas itu dengan sigap memberitahunya lokasi gimnasium. Sebagai perbandingan, gimnasium itu sangat sepi, tanpa ada siswa yang datang ke sini. Tidak jelas bagaimana peti airdrop ini ditemukan di kehidupan sebelumnya. Pukul 23.51, Xiao Jun tiba di tujuannya, di pintu masuk stadion. Para zombie akan tiba di medan perang dalam 9 menit.